Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Ya. Tiara Afsyahrini, Saya Bu. Tara Anjani, Saya Bu. Satria Rizky Pratama, Saya Bu. Fahmi Ramadan, Saya Bu. Tirta Wijaya, Saya Bu. Dava, Saya Bu. Rahma. Saya Bu. Ya, hadir semua ya. Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Iya. Alhamdulillah berangkat semua. Nah, lebih baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Pelajaran pada hari ini kita mengenai tentang tema apa? Ada yang tahu apa hari ini? Akhlak pergaulan remaja. Ya, bagus ya. Jadi kita akan membahas tentang tema akhlak pergaulan remaja. Nah, di sini apa sih? Ada yang tahu tentang akhlak? Akhlak. Perlu kita ketahui apa sih akhlak itu? Ya, ada yang tahu? Nunjuk? Nggak apa-apa. Apa akhlak itu? Ayo. Coba apa Rara akhlak itu? Akhlak itu? Tata krama Bu. Ya, bisa jadi perlu kita ketahui bahwasanya akhlak itu tata krama yang berkaitan dengan cara kita berbicara, cara kita bertindak, dan cara mengetahui segala hal dengan didasari oleh akhlak. Nah, karena pada dasarnya akhlak itu tidak dapat dipelajari dengan begitu saja. Tidak bisa dipelajari dengan teori-teori. Tetapi dia harus ada bukti yang nyata dalam berkehidupan sehari-hari dan dengan tata krama yang didasari dengan aturan-aturan. Itu yang dinamakan akhlak. Kita akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, di sini apa sih pergaulan itu? Pergaulan itu jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama. Dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, jadi di sini pergaulan itu merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dengan lingkungan sosialnya. Jadi kuat lemahnya suatu interaksi sosial itu mempengaruhi erat tidaknya pergaulan yang terjalin. Ini yang dinamakan apa? Pergaulan. Nah, di sini yang dinamakan remaja. Apa sih remaja itu? Remaja itu kelompok dari manusia yang baru tumbuh masa kanak-kanak ke masa dewasa. Itu yang dinamakan remaja. Nah, terus di sini dari tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa itu pada umur berapa tahun? Jadi pada umur 13 tahun sampai umur 19 tahun. Nah, itu yang dinamakan masa remaja pada umur 13 sampai 19 tahun ya. Nah, terus di sini sebelum dia masuk ke masa remaja, seorang anak itu akan melewati masa peralihan. Masa peralihan itu pada umur berapa? Yaitu 9 tahun sampai umur 13 tahun. Nah, dia dikenal dengan sebutan masa pubertas. Nah, itu dia.
dengan sebutan masa pubertas. Jadi pada masa ini pergaulan dengan teman dan masyarakat sekitar dia akan membentuk sebuah apa? Sebuah perilaku yang akan dijadikan modal dasar untuk menuju masa dewasa, ya. Nah, terus dalam masa pubertas ini dalam masa pubertas tersebut, jadi seorang anak itu memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapat pengakuan sebagai penegasan identitas diri, baik dia dari segi fisik maupun dari biologisnya. Jadi dinamakan masa remaja itu masa-masa labilnya anak-anak, itu yang dinamakan masa remaja. Nah, di sini terus akhlak dalam syariat Islam, akhlak itu terbagi menjadi dua. Apa yang pertama? Ada yang tahu? Akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji. Yang pertama akhlak terpuji, dia biasa disebut dengan mahmudah. Yang kedua akhlak akhlak tercela, dia biasa disebut dengan mazmumah. Jadi kita semua ini sebagai pemuda masa kini itu harus mempunyai akhlak atau perilaku yang terpuji, akhlak atau perilaku yang baik, ya. Di sini Islam sendiri telah mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Kita harus selalu berbuat kebaikan. Nah, seperti firman Allah nih, ada seperti firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tuh. Yang artinya ada, nanti bisa dibaca ya, bisa dibaca di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nah, contoh sekarang, contoh perbuatan baik itu seperti apa sih? Contoh perbuatan baik yaitu akhlak terpuji. Contoh perbuatan baik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, contoh perbuatan baik yang pertama, kita harus patuh kepada orang tua. Nah, yang kedua, kita harus apa? Ya, saling tolong. Jadi kita sesama umat muslim, kita harus saling tolong menolong. Yang ketiga, kita harus berhusnuzon, yaitu berbaik sangka. Yang keempat itu harus sopan santun dan lain sebagainya. Tuh, itu contoh perbuatan apa tadi? Perbuatan kebaikan, yaitu sama aja dengan perbuatan terpuji. Tuh, itu contohnya. Nah, tadi kan dalam syariat Islam itu kan akhlak ada dua. Yang pertama akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tercela. Nah, yang kedua ini sekarang akhlak tercela. Akhlak tercela, seperti yang kita ketahui, remaja masa kini sering kali mengalami kerusakan akhlak. Pemuda masa kini sering mengalami kerusakan akhlak atau sering kali mengalami salah bergaul, salah memilih teman dalam bergaul. Seperti apa contohnya? Seperti salah bergaul itu kayak mana? Seperti tawuran. Tuh, itu akhlak tercela, akhlak yang tidak baik. Seperti tawuran sesama mahasiswa, ya kan? Iya. Terus apa? Merokok pada pemuda masa kini. Iya enggak? Banyak anak kecil yang udah merokok. Banyak kan? Banyak. Terus apa lagi? Pencurian. Tuh, mencuri. Anak-anak masa kini masih kecil aja dia udah ada yang berani mencuri. Tuh, contohnya. Terus apa lagi? Pergaulan bebas yang biasa
dinamakan apa? Zina. Contohnya apa? Hamil di luar nikah. Tuh, akhlak tercela. Terus apa lagi? Judi atau minum-minuman keras. Iya nggak? Iya. Ya. Itu pemuda masa kini kayak gitu sekarang. Jadi minum-minuman keras atau meminum khamr itu tuh jenis minuman yang memabukkan, menutupi akal sehat dan akal pikiran kita. Tuh, itu maka dalam syariat Islam itu sangat diharamkan minum minuman khamr. Minuman khamr ini merupakan induk dari segala kejahatan sebab minum-minuman yang memabukkan akan menghilangkan akal dan pikiran. Ya, jadi segala bentuk makanan atau minuman yang memabukkan itu hukumnya diharamkan di dalam hukum Islam. Nah, terus maka dalam syariat Islam hukumnya haram, maka termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Jadi minum-minuman khamr ini sangat dilarang untuk umat Islam, ya. Mengapa kok kita harus pintar-pintar untuk bergaul? Kita harus pintar-pintar untuk memilih teman. Itu mengapa? Karena apa? Ada yang tahu? Apa? Mengapa kita harus pintar-pintar untuk memilih teman? Kita harus pintar-pintar untuk bergaul. Alasannya, nah ini salah satunya, di mana teman itu akan membawa kita ke dalam kebaikan. Teman itu bisa membawa kita akan membawa ke dalam kebaikan. Bisa juga dengan akan membawa kita ke dalam hal-hal yang buruk. Itu kalau kita salah memilih teman, kita salah bergaul, tuh akan membawa kita ke dalam hal-hal yang buruk atau menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang tidak baik. Contohnya apa? Contohnya yaitu tadi ikut minum minuman, merokok, mencuri. Tuh, contohnya seperti itu. Ketika kita salah bergaul, kita salah untuk memilih teman, ya. Jadi kegiatan judi yaitu minum-minuman dalam bentuk apapun, agama telah melarangnya. Agama Islam, ya. Judi dan mabuk ini merupakan pemicu dalam kejahatan berikutnya. Jadi kenapa kok kita sangat dilarang dalam hal tersebut? Itu kenapa? Karena akibat akan dampak buruknya kepada diri kita, juga kepada orang lain yang ada, itu akan dampak kepada diri kita sendiri loh. Akan dampak kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya apa perbuatan tercela? Yaitu selanjutnya narkoba. Tahu narkoba? Tahu. Narkoba atau narkotika, ya. Nah, narkoba atau narkotika ini juga agama Islam itu sangat melarangnya. Ini termasuk perbuatan tercela, ya. Tidak boleh dilakukan. Pemuda masa kini sekarang banyak yang kayak gitu. Iya nggak? Ya. Makanya kita harus apa? Harus pintar-pintar untuk bergaul dan memilih teman. Nah, jadi pemanfaatan waktu yang baik dan positif oleh pemuda itu merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan memanfaatkan waktu tersebut, maka akan meminimalisir tindakan negatif yang dapat merugikan. Nah, budaya saling mengingatkan. Jadi kita harus saling mengingatkan, ya. Antara teman dalam hal apa? Dalam hal kebatilan dan kebenaran juga harus dibiasakan. Karena dengan demikian manusia akan dapat selalu ingat akan bahaya dan akibat dari perbuatan yang buruk yang akan dilakukannya. Tuh. Jadi di sini akhlak tercela itu hanya akan membuat sengsara. Akhlak tercela
hanya akan membuat sengsara seseorang dalam kehidupannya, sebab akhlak tercela maupun bentuknya itu akan merugikan diri kita sendiri dan juga akan merugikan, selain diri kita sendiri, akan merugikan orang lain. Ya, pintar. Nah, untuk menghindari hal negatif tersebut, bagaimana? Kita perlu memperhatikan tuntunan yang telah diajarkan dalam agama Islam. Kita banyak menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Seperti apa sih kegiatan yang positif dan yang bermanfaat? Seperti apa? Seperti akhlak terpuji tadi, kita saling tolong menolong, ya, berhusnuzon, tuh. Agar apa sih? Agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Tuh. Jadi kemudian dari segi keagamaannya, usia remaja ini masih banyak membutuhkan bimbingan atau perhatian agar mereka itu tetap berada di dalam aturan agama. Sebagian ada remaja yang telah mendapatkan pendidikan agamanya dia sejak kecil. Itu sebagian. Ada yang mendapatkan pendidikan dari sejak kecil hingga pada masa remajanya mereka itu mudah untuk diarahkan dalam kebaikan. Tuh. Dan ada juga sebagian itu tidak. Sebagian itu apa? Ada juga sebagian yang lain itu masih kurang mendapatkan pendidikan, sehingga pendidikan agama, ya, dia kurang mendapatkan pendidikan agama, sehingga untuk mengarahkan mereka pada kebaikan pada saat ini itu diperlukan untuk intensif, terutama dari orang tuanya dan anggota keluarganya yang lain. Tuh. Jadi kesimpulannya di sini Ibu menjelaskan kesimpulannya bahwasanya yang pertama, Islam ini memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan itu diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Ya, paham? Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Yang kedua, ini baru yang pertama. Jadi kesimpulan yang tadi, yang pertama itu tadi. Yang kedua, dalam pergaulan dengan lawan jenis itu harus dijaga jarak. Dalam pergaulan dengan lawan jenis seperti laki-laki dan perempuan itu harus dijaga jarak, ya. Sehingga tidak ada kesempatan yang terjadi kejahatan seksual yang pada gilirannya akan merusak bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Itu yang ketiga. Yang keempat ini, Al-Quran mengecam secara tegas orang-orang yang melengahkan sesuatu yang lebih penting, seperti sebagian remaja sekadar mengisinya dengan mengonsumsi apa? Seperti mengonsumsi minuman keras. Habis itu, narkoba, malas dan sebagainya, agar hidup remaja itu mempunyai nilai dan manfaat. Itu yang keempat. Yang kelima, Al-Quran ini memberi petunjuk untuk memanfaatkan waktu yang sistem manajemen yang dapat diukur dengan standar pencapaian dengan kapasitas diri. Bahkan dituntunnya umat remaja untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal dengan mempergunakan semua daya yang dimilikinya. Itu yang kelima. Jadi kesimpulannya itu tadi ada berapa? Ada 5. Ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya udah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan lebih banyak kita mengucapkan lafaz hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin.
mata pelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Jika ada kurangnya Ibu menjelaskan, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.